Jadi afiliator aja kagak cukup buat nyamain kekayaan para karakter yang bakal gua sebutin di sini. Mereka ini udah terlahir dengan kekuatan duit yang bahkan bisa dipakai buat ngebeli kota, negara, bahkan sampai planet. もっとリアルな人生に近づけた内容で参加者が本当に駒として参加できるようなアトラクションを作れば人気が出るんじゃないかな。 Nah, buat lo semua yang belum subscribe ke Distrik Anime, silakan lo bisa langsung tampar aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Daisuke Kanbei dari cerita Pugo Keiji Balance Unlimited. 小切手をかしこまりました。Lahir dari keluarga Kanbei yang udah nyiptain sebuah sumber energi baru. Berhubung cara bikin sama hak patennya cuma keluarga Kanbei yang punya, alhasil perusahaan ataupun lembaga lain yang pengen make energi baru ini kudu ngebayar harga tinggi, yang kemudian bikin semua anggota keluarga Kanbei jadi triliuner. Mau beli barang apapun juga kagak perlu ngelihat harga. Bahkan pernah Doi ini ngancurin sebuah kota pas lagi ngejar penjahat. Nah, segala kerugiannya ditanggung si Daisuke sendiri dan langsung di TF lewat rekening unlimitednya. キュスク、騒ぎに巻き込まれた人間、車両、建物をすべて確認。損害額の倍を保証しておけ。了解いたしました。 Nomor 2, Sinbad dari cerita Magi The Labyrinth of Magic. 会う機会が一度もなかったですって？ Ngebangun sebuah kerajaan bernama Sindria pas umur si Sinbad masih 18 tahun. Sampai kemudian kerajaan ini jadi salah satu kerajaan paling makmur di dunianya. Udah gitu, Doi ini jadi pemimpin dari aliansi 7 lautan yang nguasain arus perdagangan sama politik di seluruh dunia. Ditambah lagi Doi punya perusahaan dagang pribadi. Udah jelas duitnya juga ngelimpah banget. Nomor 3, Seto Kaiba dari cerita Yu-Gi-Oh! Di hari ulang tahunnya pas masih bocah, si Seto dikasih 2% saham milik perusahaan Kaiba dari bapak angkatnya yang senilai 10 juta dolar. Nah, sebenarnya si Seto dibolehin aja ngabisin semua uangnya itu buat foya-foya. Tapi babeh terenya itu ngasih syarat kalau dalam kurun waktu setahun si Seto kudu ngebalikin duitnya itu sebanyak 10 kali lipat. Hasil Doi kudu muter otak buat ngasilin duit sebanyak itu. Dan ajaibnya berhasil berkat kejeniusan tuh cowok. Pas udah gede, Doi sampai bisa ngebeli satu kota cuma buat dipakai ngadu kartu. Nomor 4, Kazuma Sato dari cerita Konosuba. Yap, cowok yang awalnya ngegembel sampai tidur di kandang kuda ini pada akhirnya bisa jadi petualang paling kaya di dunianya yang baru. Bahkan duitnya itu bisa dipakai buat ngebeli si Darkness yang notabene anak cewek bangsawan. Nah, hal ini bisa terjadi karena si Kazuma punya hak paten dari barang-barang yang Doi bawa dari dunia lamanya terus diciptain lagi di isekai. Berhubung teknologi di isekainya itu masih ke abad pertengahan, jadinya teknologi dari masa depan itu laku banget dijual. Nomor 5, Bulma dari cerita Dragon Ball. Vegeta, 明日のトランクスの運動会、顔くらい出しなさいよね。おっす。Anak dari profesor yang udah nyiptain teknologi kapsul. Intinya, teknologi ini tuh bikin benda segede apapun bisa diperkecil jadi kayak kapsul. Nah, si Bulma tuh dari lahir udah diwarisin kekayaan dari keuntungan ngejualin teknologi kapsul ini. Terus, si Bulmanya juga jenius banget, sampai bisa bikin mesin waktu. Yang pastinya kalau dikomersialin, duitnya makin deres.
Nomor 6, Ainz Olgon dari cerita Overlord. Setelah ditransfer ke isekai dari dunia game yang biasa doi mainin, si Ainz ngebawa semua properti sampai item dari game tersebut. Hal ini jelas bikin si Ainz jadi sosok kayak dewa, terus raja tiran yang kaya banget. Soalnya segala item yang doi punya tuh kagak ada kalau di isekai. Jadi ngejual potion health yang padahal biasa aja, harganya jadi selangit. Nomor 7, Robert E.O. Speedwagon dari cerita JoJo's Bizarre Adventure. Joestar-san, 気をつけろ。信じるなよ、そいつの言葉を。誰だって顔してんで、自己紹介させてもらうがよ。Nah, kalau sumber kekayaan nih orang lebih simpel dibanding yang lain. Awalnya si Speedwagon tuh nemu sumber minyak bumi. Dari situ doi bikin perusahaan buat ngolah sama ngedistribusin minyak tersebut. Sampai kemudian perusahaan Speedwagon ngembang sampai punya berbagai sumber mata uang. Dan jadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia JoJo. Nomor 8, Lala Satalin Deviluk dari cerita To Love Ru. Nani sore? 私が発明したスースーおやすみくん。スースーおやすみくん？あ？ Anak pertama dari keluarga Deviluk, sebuah keluarga yang dikepalain sama alien yang udah naklukin beberapa galaksi. Ya, lu bayangin aja upeti dari tiap planet seberapa banyak. Kalau mau, keluarga si Lala bisa aja ngebeli bumi. Nomor 9, Metori Saiko dari cerita Saiki Kusuo no Sainan. 金の山じゃなくコーヒーゼリーの山でも用意しておけ。テレアシ、ここみ。Anak konglomerat yang punya sifat arogan sama keras kepala dan nganggep segala hal tuh bisa dibeli pakai uang, termasuk pertemanan. Tapi setelah masuk ke sekolah barunya terus ketemu geng si Saiki, sifat si Metori perlahan berubah. Bahkan pas ada meteor mau ngantem bumi, doi kagak mau dievakuasi. Kalau seandainya temen-temennya itu kagak ikut dievakuasi juga. Nomor 10, Yumeko Jabami dari cerita Kakeguroi. Penjudi paling tajir yang padahal awalnya doi ini punya utang sampai ratusan juta yen, tapi berhasil doi lunasin gara-gara menang judi yang taruhannya jauh lebih tinggi lagi. Hanya ya gitu, karena nih cewek ngerasa sange banget sama judi, duitnya jadi sering naik turun tergantung keadaan judinya. Nomor 11, Guild Tesoro dari cerita One Piece. Karakter yang cuma ada di versi movie. Nah, nih orang tuh udah ngemakan buah iblis bernama Goru-Goru yang ngasih si pemakannya kemampuan buat ngemanipulasi sekaligus ngehasilin emas. Seluruh total kekayaannya nyentuh angka 500 miliar berry. Harga kepala Raja Bajak Laut aja dulu cuma 5 miliar berry. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lo pengen request, silakan lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terus, buat lo yang minat sama merchandise distrik anime, lo bisa langsung meluncur aja. Linknya ada di deskripsi. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia animanga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah kata. Bye!